Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Siti Khairatun Nida dari SMP Negeri 23 Surabaya. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini, materi yang kita bahas adalah lebih dekat kepada Allah dengan melaksanakan sholat sunnah. Jadi kita ini akan dianggap lebih dekat dengan Allah apabila sholat-sholat kita ini kita tambahi dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah. Kalau kita hanya melaksanakan sholat 5 waktu, itu kita juga dianggap dekat tapi belum lebih dekat. Jadi agar kita itu lebih dekat kepada Allah, maka kita harus melaksanakan sholat sunnah. Dalam pelaksanaan sholat sunnah ini nanti anak-anak ada sholat yang sunnah yang dikerjakan sendirian atau munfarid, ada sholat yang dikerjakan secara bersama-sama. Nah, jadi pada pertemuan ini nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian sholat sunnah. Jadi apa sih sholat sunnah itu? Sholat sunnah yaitu semua sholat yang dikerjakan di luar sholat fardu. Oke anak-anak, ini ada contoh-contoh sholat sunnah. Ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat idul fitri, ada sholat idul adha. Di sini ada bagan-bagan tentang sholat sunnah. Ini ada cara mengerjakan, ada yang secara berjamaah, ada yang munfarid, dan ada yang munfarid dan berjamaah. Titik tekan pada pelajaran hari ini anak-anak yaitu sholat sunnah yang dikerjakan khusus berjamaah. Apa sih sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah itu? Sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah itu yaitu sholat yang dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah. Contohnya yaitu sholat idul fitri. Itu wajib dikerjakan secara bersama-sama. Cara melaksanakannya yaitu ada imam, ada makmum. Jadi sholat idul fitri itu sholat yang dilakukan secara bersama-sama, ada imam, ada makmum. Yang pertama kalian membaca niat terlebih dahulu, lalu yang kedua kalian takbir dan membaca doa iftitah. Nah, setelah membaca iftitah, langkah selanjutnya yaitu kalian bertakbir anak-anak sebanyak 7 kali pada rakaat pertama ini. Setelah takbir, kalian melakukan apa? Membaca surat Al-Fatihah. Wajib ini anak-anak setelah takbir 7 kali membaca surat Al-Fatihah. Kalau sudah Al-Fatihah diikuti dengan membaca surat-surat pendek. Jadi setelah membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Setelah surat pendek diikuti langkah selanjutnya yaitu dengan rukuk, membungkukkan badan membentuk 90 derajat dengan membaca subhana rabbiyal a'adzimi wa bihamdi. Setelah itu iktidal atau bangun dari rukuk. Selanjutnya yaitu sujud, membungkukkan badan, 5 anggota badan mencium atau menempel di lantai dengan membentuk 45 derajat. Setelah sujud, langkah selanjutnya adalah bangun dari sujud, namanya duduk di antara 2 sujud atau duduk iftiros. Setelah duduk iftiros, membaca Robbighfirli, kalian sujud yang kedua, membentuk 45 derajat. Setelah sujud, kalian berdiri lagi untuk rakaat yang kedua anak-anak dengan membaca takbir, lalu takbir sebanyak 5 kali, lalu diikuti seperti langkah pertama, membaca surat Al-Fatihah dan seterusnya sampai pada sujud. Setelah sujud ke-1, sujud kedua duduk tahiyat akhir atau duduk tawarruk. Setelah itu diakhiri dengan salam, menengok ke kanan 1 kali membaca assalamualaikum, menengok ke kiri membaca assalamualaikum. Sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah apalagi selain sholat idul fitri, ada sholat idul adha. Nah, ada lagi sholat yang harus dilaksanakan secara berjamaah,
yaitu sholat gerhana matahari atau sholat kusufis samsi. Nah, sholat ini anak-anak wajib dikerjakan secara bersama-sama atau berjamaah. Sunnahnya sunnah muakkad. Ini ada niatnya usolli sunnatal kusufis samsi. Nah, ini silakan dilihat anak-anak, langkah-langkahnya sudah ada. Nanti kalian bisa membaca langkahnya satu persatu mengenai sholat sunnah gerhana matahari atau kusufis samsi. Nah, selanjutnya yang wajib dikerjakan berjamaah yaitu sholat gerhana bulan atau khusufil qomari. Nah, khusufil qomari. Yang selanjutnya yaitu ada sholat istisqa, yaitu sholat untuk memohon hujan. Ini wajib dilaksanakan secara bersama-sama dan berjamaah. Nah, silakan dilihat di layar ya anak-anak. Oke. Inilah pertemuan kita hari ini anak-anak. Ada soal-soal evaluasi yang harus kamu kerjakan. Nanti barangkali kalau kurang jelas kalian bisa berselancar di Google mencari materi di sana atau memutar kembali video ini atau mencari buku-buku di perpustakaan. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas sholat sunnah yang dilaksanakan secara sendiri atau munfarid.